Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di perkebunan organik PT Kapol Antanusa di Kampung Loji, Desa Pasirjaya, Cigombong, Jawa Barat. Saya akan bertemu dengan Pak Daryanto dan Pak Usa untuk melihat dari dekat bagaimana berkebun secara organik untuk tanaman keras seperti kopi. Bagaimana liputannya? Mari ikut saya. Pak, mestinya ini menurut saya kurang bagus, Pak, karena ini ada banyak yang belum dibersihkan itu, Pak. Bukan kurang dibersihkan Pak Daya. Ini kan istilahnya kan baru musim hujan nih, awal musim hujan. Biasanya pertumbuhan cabang air ini sangat cepat sekali. Siang. Oh, silakan. Saya cari di bawah, di sini taunya. Nah, ini sedang didiskusikan nih masalah kopi. Ini organik juga kan Pak Daryanto ya? Organik juga. Iya. Nah, ini luasnya berapa hektar nih Pak Usa? Ini semuanya ini ada sekitar 8 hektar Pak ya. 8 hektar. 8 hektar itu yang diorganikan. Ini belum waktunya musim kopi ya Pak ya? Belum Pak, ini karena kemarin itu biasanya musim kopi itu antara bulan Juni sampai Agustus ya. Ini artinya sudah berkembang ini. Udah mulai ya? Udah mulai itu udah pentil, Jadi sekarang ini kita prosesnya dari kalau tahun ini awal musim hujan ini pemeliharaan. Hanya pemeliharaan saja. Pemeliharaan, pemupukan, terus pengendalian hama penyakit itu seperti itu. Nah, apa saja yang harus diperhatikan nih Pak Usaha? Ya karena ini awal musim hujan, yang pertama itu pengurangan peneduh. Ini peneduh semua Pak, ini peneduh awal musim hujan. Biasanya di September itu pengurangan peneduh. Diharapkan nanti akhir musim hujan, bulan Juni atau Juli, itu diharapkan peneduhnya sudah teduh kembali. Karena Pak untuk mengurangi penguapan. Nah, yang kedua pemupukan. Pemupukan itu ditujukan ya untuk meningkatkan produksi, khususnya pupuk kompos ya. Ini kompos. Ini kan ada pohon kopi yang sudah kelihatannya sudah dipangkas nih Pak ya. Iya. Nah, ini maksud dan tujuannya seperti apa nih? Kalau kopi ini pertama ada kalau ini sudah pangkas, namanya pangkas pemeliharaan. Ya, Pemeliharaan. Ada 3 pemangkasan, yaitu pemangkasan bentuk. Ya, tujuannya untuk membentuk mahkota pohon yang sesuai dengan kita inginkan. Yang kedua untuk memudahkan mengukut hasil. Oh, begitu. Ya. Seperti yang ketiga ya memberi kesempatan cabang primer itu untuk tumbuh ke samping supaya produksinya lebih tinggi seperti itu Pak. Dan memang ini tidak ditumbuhkan ke atas ya Pak ya? Oh tidak. Sepertinya rata semua nih Pak. Rata. Ya. Maka dari tanah sampai pangkas awal ini pangkas bentuk ini 120 sampai 150 cm. Nah, ketika ini sudah dipangkas, untuk memperbanyak buahnya itu bagaimana Pak? Ada yang namanya sambung dahan. Sambung dahan. Tapi tidak lupa ya itu tadi pemupukan yang rutin setiap tahun itu 2 kali, awal musim hujan dan akhir musim hujan. Itu pupuk apa? Pupuk buah atau gimana Pak? Karena ini kita tujukan untuk tanaman buah, otomatis unsur P sama K yang lebih tinggi. Karena unsur N-nya biasanya sudah dibantu dengan dahan-dahan yang tadi yang jatuh gitu ya, ranting-ranting, serasa-serasa itu Pak. Pakai apa biasanya tuh Pak, kalau pupuknya itu? Ya karena ini tujuan untuk buah, biasanya itu P lebih tinggi ya. Kita campur kayak ada sejenis pupuk kandang kambing yang lebih banyak ya, pupuk kandang kambing. Gitu. Kotoran-kotoran kambing yang lebih dominan ya situ ya. Ada serasa juga yang kita ada.
Ini mulsa yang kita terangin tadi, Pak. Ini khusus untuk musim kemarau. Semua tanaman keras kenapa kita mulsa? Yang pertama untuk mengurangi penguapan air di dalam tanah. Yang kedua untuk menghambat pertumbuhan gulma. Ya. Ini tujuan apa? Nanti kalau musim hujan, ini rorak Pak nih ya, maaf nih. Ini. Ya, ini rorak. Istilah-istilah itu saya kurang mengerti Pak. Rorak, mulsa. Rorak ya. Ini rorak, ini diperlakukan untuk awal musim hujan. Di samping untuk menggugurkan tanah supaya aerasi tanah sebagai rongga. Ya, nanti ini bisa dimasukin ini Pak, dimasukin sini. Kalau musim hujan ini bisa kita buka. Karena bedanya kalau musim kemarau kita tutup, kalau musim hujan kita buka. Ini serasa Pak ini Pak. Tujuan untuk menampung serasa. Ya, termasuk daun-daun, ranting-ranting kita masukin, lah nanti kita campur pupuk kompos tadi itu, gitu Pak. Jadi nyampurnya di mana Pak? Di sini apa di sini? Di sini, ini rorak ini semua. Semua ya? Tajuk kopi ini Pak, tajuk daun terakhir lah itu kita campur nantinya gitu Pak. Jarak kita merorak ini berapa meter nih Pak? Ini rata-rata kalau tajuk ini tergantung dari cabang primer tadi itu. Cabang primer rata-rata 1,5 meter ini segitu. Jangkauannya gitu ya? Iya, karena akar serabutnya itu rata-rata 1,5 meter dari cabang utama, cabang sekundernya ya. Gitu. Ini kan perawatannya berarti sedikit spesial ya Pak ya? Oh spesial Pak, spesial Pak. Artinya tanaman ini satu persatu harus diperlakukan seperti itu? Oh iya, manual ya Pak ya? Manual semua ya. Karena OPT yang paling dominan di tanaman kopi itu ada di gulma. Nah, kalau hama yang lain itu tidak begitu ya. Yang penting gulma sama pembuangan cabang air itu sangat dominan. Terus kalau cabang itu sesuai dengan keinginan kita, seperti kayak kita ngerawat bonsai aja, mau perlakukan seperti apa ini mahkota batang ini. Tetapi akan memang banyak ya teorinya, ada yang seperti bayonet 1, bayonet 2 segala macam itu. Itu semuanya ya tujuannya ya untuk meningkatkan produksi aja ya. Gitu ya. Kalau untuk memperbanyak pohon kopi sendiri ini Bapak melakukannya secara apa nih Pak? Kalau dulu ini ya secara generatif ya dari buah ya dulu ya. Sebenarnya kita kalau ada istilah sekarang sambung pucuk itu yang tidak produktif seperti kayak cabang air, kita potong sini kita bisa juga sambung sama. Mana lebih cepat Pak itu dengan biji? Oh sebenarnya kalau biji agak lama, sebenarnya sambung pucuk. Cuma umurnya itu lebih pendek ya. Terus ketahanan karena ini kan ada pancar, biasanya kalau sambung yang dari okulasi segala macam itu kan melalui hanya menjalar ke kanan kiri. Tapi kalau yang dari biji biasanya pancarnya agak dalam, itu umurnya lebih panjang. Itu Pak. Tapi yang dilakukan di sini dari biji Pak. Dari biji Nah, semua. untuk mendapatkan buah yang siap panen itu berapa lama Pak? Panen itu pada dasarnya kita bagi 3 ya. Itu ada yang pertama panen lelesan. Lelesan itu apa Pak? Jadi seleksi buah yang masak yang kita ambil yang paling bagus. Terus yang kedua itu ada panen besar. Nah, itu yang rata-rata itu hampir 75-90% itu udah merah, udah merah itu. Terus yang ketiga panen rajutan. Namanya panen rajutan itu ya semuanya baik yang hijau ya mau yang merah kita ambil semua. Borongan gitu Pak. Iya, jadi dirompes secara keseluruhan tujuannya supaya tidak meninggalkan hama di dalam buah. Itu buah biasanya ada bubuk buah ya namanya. Itu yang biasa. Nah, itu biasa waktunya berapa lama Pak? Kalau dari buah, dari kembang sampai panen itu membutuhkan 8-10 bulan Pak. 8-10 bulan. Iya, Ini yang ditanam di sini kebanyakan jenis kopi apa ini Pak? Ini kopi Robusta Pak ya. Robusta. Jadi awal ceritanya gimana sih bisa nanam kopi di sini gitu Pak? PT Kapol itu dulu kan tanaman kapulaga Pak ya. Kapulaga itu ada kapulaga lokal sama misor, adumum, elitaria, kayak seperti itu Pak ya. Nah kopi ini sebenarnya selingan dulu Pak.
Awalnya dulu kita ini ngambil dari Malang, terus kita seleksi yang bagus, kita bibitin sendiri gitu Pak, sendiri seperti itu Pak. Ya, Pak Usa, ini saya juga lihat perkebunan kopi dan perkebunan teh. Ini juga perkebunan teh ini sudah organik juga nih Pak? Kita dari segi izin usaha GU dulu. Kalau izin usaha gitu kita tanaman perkebunan. Perkebunan itu teh sama kopi. Ya, ini ada yang organik, ada yang konvensional. Itu ada syarat-syarat yang tertentu yang di SOP-nya yang diberlakukan oleh lembaga sertifikasi. Nah, untuk lebih jelasnya supaya Pak Daryanto ini yang mengetahui lembaga sertifikasi supaya dijelaskan gitu Pak. Langsung ke Pak Daryanto aja ya. Ya. Ya, bisa jelaskan Pak Daryanto ya. Oh iya. Ya, gimana Pak Daryanto untuk penjelasannya? Oh iya, jadi dalam pertanian organik itu memang ada kewajiban untuk secara tegas memisahkan mana kebun organis dan mana kebun yang bukan organis. Nah kebetulan tadi dijelaskan Pak Usa bahwa ini memang perkebunan, lalu teh ini memang belum organis, istilahnya masih konvensional. Sementara yang di sebelah ini kopi sudah organis. Oleh karena itu harus ada batas. Itu kalau 6 meter sebetulnya sudah diperbolehkan gitu. Tetapi bagi kami PT Kapol Antanusa sendiri merasa tidak aman kalau 6 meter, maka lalu kita buat nanti, pasti lebih aman kalau ini 20 meter. 20 meter. Iya, jadi kebun teh dari perbatasan ini sampai 20 meter ke sana itu sebetulnya sudah diperlakukan secara organis. Lahannya sudah organik ya? Prinsipnya sudah organis karena di sini tidak ada herbisida, tidak ada perlakuannya juga sudah organik ya? Iya, perlakuan sudah organik, cuman kami masih belum berani ini memproduksi organis. Tetapi ini sebagai keamanan untuk kebun kopi yang organis itu. Kalau di tempat yang tanaman pangan yang intensif, maka batas itu lebih ketat lagi. Kadang-kadang diberi tanaman bambu kersik gitu. Pagar barier yang sangat kuat sehingga kalau ada semacam limpahan dari udara begini itu bisa tertolong gitu, terkendali gitu. Jadi pertimbangannya itu ya Pak ya, Iya. supaya nanti kalau ada perlakuan konvensional itu turun ke masuk ke organik situ. gitu ya. Meskipun teh di Kapol ini tidak terlalu konvensional karena sebetulnya memang masih sedikit menggunakan untuk pemberantasan gulma. Tetapi tetap kami karena ini wajib dari lembaga sertifikasi itu menjadi bagian yang penting juga bagi kami. Lalu kami membuat batas atau barrier itu 20 meter. Apa aja sih Pak syarat-syarat ketika sebuah perkebunan itu dikasih klaim organik Pak? Banyak. Kalau di Indonesia itu harus mengikuti SNI, Standar Nasional Indonesia, terutama tanaman pangan itu terutama. Tentu peternakan juga ada. Nah dari situ ada macam-macam lampirannya. Ada input-input apa yang dilarang, yang dibatasi, dan yang diperbolehkan. Jadi ada 3 lembar semacam lampiran. Nah itu harus kita ikuti. Patuhi Ya, ya, lalu tentu yang utama pasti seluruh komponen kimia sintetis itu pasti dilarang. GMO pasti dilarang. Jadi yang lain-lain itu misalnya seperti dolomit
lalu sedikit pupuk yang itu asal tidak sintetis itu masih diperbolehkan atau dibatasi gitu. Ya. Ya, ini Pak Gatot, kita lihat, kita buktikan bagaimana nanti batas antara yang organik dan konvensional. Nah, ini buktinya. Jadi kalau yang organik memang tidak ada herbisida di sini, tetapi tetap butuh rumput-rumput yang ada di sini gitu. Ya. Ini paling hanya ditebas dengan pakai arit gitu. Ya. Ya dikoret atau dikoret saja di sini. Ini kan kelihatan. Jadi iya. Jadi sebenarnya kayak begini ini sudah organik ini sebetulnya. Karena ini sama sekali tidak ada perlakuan konvensional di sini. Ini yang 20 meter tadi yang saya sebut tadi. Jadi kelihatan bahwa di lokasi ini memang tidak ada perlakuan yang menggunakan bahan sintetis. Iya. Nah, kalau ini tempat penampungan air dari sumber mana nih, Pak? Oh ya, ini air kita ngambil dari gunung, dari air terjun ya Pak ya? Iya, air terjun. Ini dari air terjun. Berapa kilo Pak? Ini kurang lebih 1,5 kilo ya. Dari sini ya? Iya. Dari sini 1,5 kilo. Ada bak primer atau sekunder. Ini termasuk bak pengendapan ya. Jadi dari atas itu biasanya kalau musim hujan itu kan agak perlu Pak. Jadi dengan adanya bak pengendapan ini bak penampung ya, bak kontrol juga. Ya. Jadi kotoran-kotoran yang di atas itu bisa dipindahkan dulu dari sini. Jadi sampai akhir di rumah kita itu udah bersih. Makanya kayak bisa dikatakan keunggulan kita juga ini Pak. Karena ini langsung dari gunung. Dari gunung. Ya. Tanpa pencemaran dari lingkungan sekitar. Karena di atas sana sudah ada istilahnya makhluk hidup lain sumber. Jadi memang fungsinya ini bukan hanya mengairi dari perkebunan, tapi juga rumah tangga juga ya. Iya. Dan memang itu keunggulan Kapol, ngambil air langsung dari sumber, pusat. lalu itu untuk pengairian di sana. Sehingga dari sudut organis memang sangat bisa dipertanggungjawabkan dari sisi sumber airnya. Iya. Memang tidak banyak pertanian kopi berbasis organik. Pasarnya pun cukup terbatas. Namun BSP Farm meyakini kopi organik adalah kopi masa depan yang lebih sehat. Tanaman keras lain yang diproduksi secara organik oleh BSP Farm adalah salak pondoh. Tanaman ini hampir mengisi seluruh lahan yang memang tidak produktif untuk jenis tanaman lain. Karena kondisi lahannya yang miring, terjal, dan berbatu. Selain tanaman keras, BSP Farm juga banyak memproduksi sayuran dan padi organik. Nah pemirsa, sekian dulu kisi-kisi kali ini tentang bagaimana cara berkebun organik yang baik. Semoga liputan ini menjadi salah satu usaha pilihan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Yuk Pak Daryanto.